Selamat pagi sahabat Metro Eye Care. Jumpa lagi dengan saya Dr. Stefani dan rekan saya Dr. Dery yang akan memberikan informasi seputar kesehatan yang penting untuk Anda simak. Nah, pemirsa Indonesia pasti sudah tahu kalau nanti malam akan ada debat pemilihan presiden. Ini pagi-pagi udah kelihatan aja mukanya udah pada tegang-tegang banget, padahal debatnya masih nanti malam. Pada mikirin, tegang gitu, mikirin nanti pilihan saya debatnya nanti malam bagaimana gitu ya. Tapi tunggu dulu, Der. Ternyata bukan karena debat pilpres aja nih yang bisa bikin kita tuh jadi tegang. Apalagi dong? Karena ada satu faktor nih, Der, yang biasanya lagi trending banget sekarang ini, yaitu adalah kolesterol yang cukup tinggi. Ternyata kolesterol yang cukup tinggi itu bisa membuat kondisi badan kita menjadi lebih tegang, terutama di bagian leher. Jadi untuk para pemirsa yang sekarang ini ngerasanya pada tegang-tegang tapi belum nonton pilpres, coba cek dulu, jangan-jangan punya kolesterol yang tinggi lagi. Nah, jangan-jangan ya, karena kolesterol ini lebih bahaya tegangnya daripada debat pilpres nanti malam. Karena apa? Karena dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian, seperti darah tinggi, terus abis itu penyakit jantung koroner dan juga stroke. Kan itu semuanya menyebabkan kematian di dunia ya, jadi bahaya. Betul sekali, dan memang pantas saja ya kalau dibilang penyebab penyakit mematikan. Karena pada tahun 2015, 25 dari 1000 penduduk Indonesia itu meninggal karena kolesterol yang cukup tinggi. Dan sampai sekarang 35% penduduk Indonesia dikatakan memiliki kolesterol yang cukup tinggi di atas angka normal. Nah, rata-rata di Indonesia ini katanya sih ya, angka kolesterolnya itu masih terbilang cukup tinggi dan juga mengkhawatirkan. Normalnya itu adalah di bawah 200 mg per desiliter. Tapi menurut data yang kami dapat, itu katanya rata-rata orang Indonesia berkisar di antara 230 sampai 250. Nah, ini mengkhawatirkan karena resiko untuk penyakit mematikannya itu jadi tinggi, meningkat gitu, sekali. Nah, gejalanya apa saja sih? Gejala-gejalanya banyak sekali dan pastinya akan mengganggu kita saat kita beraktivitas. Contohnya seperti kram, mudah ngantuk, mudah lelah, kemudian pegel-pegel di area pundak, dan masih banyak lagi. Dan efek yang paling buruk adalah dapat memicu adanya penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, penyakit kolesterol ini kan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga stroke. Data dari Riskesdas Kementerian Kesehatan, itu 1,5% masyarakat di Indonesia mempunyai penyakit jantung koroner. Jadi, artinya adalah 15 dari 1000 masyarakat di Indonesia itu punya penyakit jantung koroner. Betul sekali. Dan ternyata tahun 2014 juga, 10% dari total kematian seluruh penduduk di Indonesia itu adalah akibat dari penyakit jantung koroner. Menduduki peringkat kedua, dan peringkat pertamanya itu adalah sebanyak 20% itu karena disebabkan oleh adanya penyakit stroke. Nah, data tadi, Steph, itu katanya makin bertambah tiap tahunnya. Jadi katanya malah sekarang bergeser. Dari penyakit jantung koroner ini katanya sekarang 39% itu di bawah usia 44 tahun dan juga 22% di usia antara 15 sampai 35 tahun. Jadi untuk penyakit stroke dan juga penyakit jantung koroner ini udah bukan penyakitnya orang tua, tapi udah bergeser ke yang masih muda. Jadi kita juga harus khawatir nih. Kita juga harus waspada tentunya. Iya, betul banget. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, kolesterol itu apa sih? Dan juga isu-isu yang beredar di masyarakat itu benar atau enggak? Kita lihat informasinya yang berikut ini. Kolesterol adalah zat yang alami yang bisa diproduksi oleh tubuh. Sejumlah 80% kolesterol diproduksi oleh tubuh dan 20% didapat dari konsumsi makanan. Kadar kolesterol normal yang dapat diproses tubuh adalah 200 mg per desiliter darah. Namun, konsumsi makanan dengan kolesterol tinggi berpotensi meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Yang dalam perjalanan, prosesnya dapat tersangkut di pembuluh darah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan membuat aliran darah ke seluruh organ terganggu. Asupan darah ke jantung yang tidak cukup dapat menyebabkan nyeri dada hingga mengalami serangan jantung. Bila terjadi pada pembuluh darah ke otak, dapat menyebabkan penyakit stroke. Dan pada skala penyumbatan darah yang kecil, dapat menyebabkan kram, nyeri, pusing, hingga kesemutan. Jadi, jaga kadar kolesterol yang Anda konsumsi dan biasakan pola hidup sehat agar aman di kemudian hari. Nah,
sahabat Metro Eye Care, mengingat ternyata pola makan sangat mempengaruhi kadar kolesterol seseorang, hari ini kita sudah kedatangan Dr. Jualita, spesialis gizi klinik untuk sharing-sharing nih tentang pola gizi. Selamat pagi. Halo dok. Dokter Dery, baik. Dok, tadi aku dan Steph lagi ngomongin masalah makanan dan juga kolesterol. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat berikatan gitu dok. Nah, menurut pendapat dokter gimana dok? Iya, sekarang ini kan memang orang kadang-kadang suka takut ya, pengen makan makanan tertentu, tapi mikir lagi, ini lemaknya tinggi nggak ya, kolesterol tinggi nggak ya, gitu kan. Nah, baik dok, setelah ini kita akan membahas kolesterol lebih lanjut, tentang pola makannya, tentang isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Kalau ngomongin kolesterol baik sama kolesterol jahat, berarti kita ngomongin kolesterol di dalam badan, di darah kita. Ya. Bukan kandungan dari makanan ya? Bukan kandungan dari makanan, beda. Nah, si kolesterol jahat ini memang harusnya kita atur. Kembali lagi di Metro Eye Care. Nah, sahabat Metro Eye Care, di depan kita nih Der nih, Wah, kita udah sudah ada apa nih? makanan-makanan Kok yang enak ya. Udah padahal masih sarapan nih ya, tapi makanannya udah begini nih. Betul sekali. Di depan kita sudah ada ayam goreng, ini dia nih ayam goreng. Terus kemudian ada ini apa lagi, ada Steph? sate kambing. Wah, Siapa sate yang nggak kambing. suka sate kambing? Benar. Ya? Terus ada udang nih, udangnya udah udang. direbus ya, udah Betul. warna merah nih. Terus ada apa lagi, Steph? Terus ada ati juga. Dati, sama ini soto Betawi kayaknya ya. Iya. Wah, isinya macem-macem, isinya Ada dagingnya. jeroan-jeroan, ada Semua ya. dagingnya. Ada jeroan. Nah, Dan- benar nggak sih orang yang kolesterolnya tinggi harus meninggalkan ini semua? Betul. Kebetulan di sini juga ada dokter Jualita, spesialis gizi klinik, kita bisa langsung ngobrol. Ya, Nah, Oke, dok, gimana nih dok? Kita bahas dari Kita mana bahas dulu? dari Steph? sini dulu kali ya, Iya, Der, ya? Dari ayam goreng. Sebetulnya kalau misalkan ayam goreng sendiri dok, kalau kita mau makan tapi ayamnya itu sudah dimasak dengan cara direbus atau dibakar, itu signifikan nggak sih dok untuk mengurangi kolesterol? Ya. Gini, kalau ayam aja sebelum dia diolah, itu kolesterolnya termasuk bukan kolesterol tinggi. Oh, Oke. bukan. Jadi aman masih rendah, ya. aman. Aman ya. Tapi ketika dia digoreng, dia lemaknya itu berubah jadi namanya lemak trans. Lemak trans inilah yang akhirnya bikin kolesterol kita tinggi. Wow. Nah, itu dia harus Gitu. dicermati berarti cara masak kalau ayam ya dok ya? Bener, ilangin dulu kulitnya. Oh iya, aduh itu kulitnya berenang. Jadi kalau yang dijual terpisah kulit ayam goreng aja itu berarti Meningkatkan kolesterolnya kolesterol. tinggi. Tinggi ya. Naikin kolesterol. Terus ngomongin lagi udang. Kalau udang nih, Dok. Udang itu kalau direbus aja lemaknya rendah, kolesterol rendah. Jadi aman dimakan. Aman Jadi ya dok? intinya udang Kalau harusnya rebus. direbus ya. Walaupun kalau misalkan untuk orang tua kan biasanya suka takut gitu makan udang, makan seafood, itu berarti aman ya dok ya? Aman. Aman. Asal Kalau nggak direbus. digoreng tepung ya. Oh iya, Goreng. ini Kalau kadang-kadang dibakar jadi- gimana dok? Kalau dibakar juga boleh. Boleh ya? Dingin ya. Oke. Nah, itu tadi kan mungkin sahabat Metro Eye Care tahu Ya. ada yang kolesterol baik, kolesterol jahat itu betul. gimana tuh dok? Oke, kalau ngomongin kolesterol baik sama kolesterol jahat, berarti kita ngomongin kolesterol di dalam badan, Oh, di darah oke. kita. Ya. Bukan ya kan? kandungan dari makanan ya? Bukan dok, kandungan ya? dari makanan, Ya. beda. Nah, si kolesterol jahat ini memang harusnya kita atur kadar yang nggak boleh ketinggian. Ya. Oke. Kadar kolesterol jahat atau kolesterol LDL inilah yang dia menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung, koroner, stroke, kayak gitu. Sedangkan kalau kolesterol yang baik atau kolesterol HDL memang harusnya kadarnya tinggi. Oh, oke. Mm-mm. Lalu kembali lagi nih dok, kalau Ya. ke makanan nih dok, kalau sate kambing dok, kan banyak sekali orang-orang di luar sana tuh Takut aduh, juga ya takut katanya, banget gitu kolesterolnya makan tinggi sate gitu kambing, katanya, sate daging-daging kambing. berbau kambing. Itu benar gimana nggak tuh, sih dok? Dokter Stefani takut nggak makannya? Sebenarnya aku fine-fine aja dok. Fine-fine aja ya? aja. Cuman kadang-kadang orang tua sana tuh takut makan ini. Jadi sebenarnya daging kambing itu masuk yang lemaknya sedang, Lemak sedang. kolesterolnya juga sedang. Oke. Oke. Jadi boleh dimakan, tapi singkirin lagi lemaknya. Sebenarnya kan yang lebih enak kan dagingnya kan. Oh iya, tapi suka Oh. kadang-kadang kalau sate kambing suka ada tetelannya gitu dok ya,
itu yang nggak boleh ya Sobat Metriker ya? Iya, karena tetap aja akan naikin kolesterol kita, kolesterol jahatnya. Ini kan dibakar berarti Dok, kalau misalkan dengan cara yang lain mungkin daging kambing direbus atau jadi sop gitu, apakah lebih aman? Lebih aman. Karena ketika proses pengolahannya salah, apalagi dia prosesnya dalam suhu tinggi, yang akhirnya menghasilkan tadi lemak trans. Lemak trans ini yang bikin kolesterol LDL-nya naik. Berarti harus diperhatikan cara masaknya juga ya Dok ya? Benar. Dengan minyak mungkin gimana Dok kalau dengan minyak? Kalau dengan minyak tadi, begitu minyaknya ini dipanasin suhu tinggi, timbul lemak trans. Jadi dari minyak dan juga suhu tinggi tadi. Tapi pada dasarnya lemak hewani itu juga tinggi lemak jenuh. Jadi tetap harus hati-hati karena lemak jenuh juga bisa ningkatin kadar kolesterol LDL. Boleh dikonsumsi tapi porsinya harus tahu. Nggak boleh kalap ya? Nggak boleh kalap. Kalau ati gimana Dok? Kalau ati? Wah, ini sambal ati ya nih. Ati terus sama jeroan-jeroan di sini ya. Oh ini soto. Ini ada isinya ada usus, ini ada kikil limpa ya Dok ya. Limpa ya. Jadi kalau jeroan dia udah masuknya kolesterolnya tinggi. Tapi kalau misalkan aku kan kadang-kadang suka dengar katanya makanan yang bersantan itu juga menjadi faktor risiko untuk kolesterol yang tinggi. Bener nggak sih Dok? Bener, karena santan sendiri mengandung lemak jenuh. Balik-baliknya lagi. Soto ini ya Dok ya, tadi kan ada santannya. Berarti walaupun isinya daging yang rebus aman, tapi kalau ada santannya tetap mungkin meningkatkan kolesterol. Karena dia lemak jenuh. Yang kari-kari gitu ya berarti. Jadi Dok, aku juga sempat dengar Dok ada penelitian tentang PSE. PSE itu Dok yang bisa menurunkan kadar kolesterol menjadi lebih turun lagi. Itu benar nggak sih Dok? Oke, jadi gini. Sekarang itu zamannya kita meningkatkan yang namanya pangan fungsional. Pangan fungsional itu adalah pangan olahan yang dia mengandung zat tertentu yang secara fisiologis bisa meningkatkan kesehatan kita. Salah satu contohnya adalah planstanol ester. Planstanol ester. Itu apa tuh Dok? Biasanya kita bisa dapatkan di PSE itu Dok. Iya, singkatannya PSE. Si PSE ini kita bisa dapat di sayur-sayuran, di buah, kacang-kacangan. Nah Dok, tadi kan kita sudah membahas mengenai makanan-makanannya nih. Sekarang kita pengen tanya lebih lanjut tentang gejala dari kolesterol tinggi itu seperti apa sih Dok? Nah, seringkali justru kolesterol tinggi itu nggak bergejala dan baru ketemu pada waktu medical check up. Tapi kalau katanya suka lehernya pegel, kram-kram itu gimana Dok? Beberapa memang bilang lehernya pegel-pegel, sakit kepala. Cuman leher pegel aja salah bantal juga bisa gitu kan. Salah tidur juga. Jadi hati-hati. Memang seharusnya orang dewasa itu udah mulai melakukan pemeriksaan gitu. Itu apakah harus orang dewasa saja atau memang yang kayak masih muda, masih kalau yang direkomendasikan sih di atas 40 tahun, di atas 40 itu wajib tahun. gitu. Tapi kalau mulai dari umur 25 dari sekarang juga boleh banget. Penanganan dislipidemi atau kolesterol tinggi udah ada. Kalau kita konsumsi secara teratur dalam 2-3 minggu, kolesterol jahat kita atau kolesterol LDL itu bisa turun sekitar 10%. Kembali lagi di Metriker. Nah dokter, aku masih mau ngobrol-ngobrol nanya. Tadi kan udah bahas masalah makanan-makanan. Nah aku mau bahas makanan-makanan lagi, tapi enak sambil duduk kali ya biar nggak pegel. Duduk sini ya Dok ya. Nah oke Dok. Nah tadi kan kita udah bahas makanan-makanan yang meningkatkan kolesterol, yang tinggi kolesterol. Nah tapi ada nggak sih makanan-makanan yang menurunkan kolesterol Dok? Oke, pasti ada. Gini, jadi kolesterol jahat itu dia akan bisa diturunkan kadarnya. Kalau yang pertama, kita pilih lemaknya lemak yang baik. Lemak baik itu adalah lemak tidak jenuh. Yang ada di mana olive oil, alpukat. Alpukat tuh bagus banget fungsinya. Asal nggak pakai temennya. Oh iya, susu kental manis. Nah, itu dia. Iya, gitu betul, ya. betul. Ya. Terus yang kedua, kita harus makan banyak serat. Karena serat itu juga bisa membantu untuk mengontrol kolesterol kita. Serat ada di mana? Ada di sayur, buah. Kemudian kita juga bisa pilih sumber-sumber karbohidrat yang dia juga ada seratnya. Umbi-umbian, ya kan? Kacang-kacangan juga boleh untuk bantu nambahin serat, ya kan?
Terus tadi balik lagi ke lemak tidak jenuh. Kan tadi ada si olive oil, minyak canola, ada alpukat. Bisa juga sumber omega 3 yang ada di makanan, di ikan-ikan laut. Salmon gitu juga katanya. Iya. Tapi ikan kembung juga loh. Ikan kembung itu asal masaknya bener. Nggak digoreng ya. Direbus berarti ya, Dok ya? Boleh atau dibikin sup. Oh, dibikin sup. Enak banget kayaknya, bayang. Kan? Tapi Dok, aku juga pengen tanya juga nih Dok. Kalau misalkan kita konsumsi makanan-makanan yang memang dia tinggi kolesterolnya, tapi setelah itu kita imbangin dengan minum suplemen yang memang dapat menurunkan kolesterol. Itu boleh nggak sih Dok? Boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi gini, kan memang ada yang namanya pangan fungsional. Pangan fungsional ini dia bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Salah satunya yang dibilang bisa membantu nurunin kolesterol adalah namanya planstanol ester. Si planstanol ester ini dia punya struktur mirip sama kolesterol. Jadi di usus dia itu kayak kompetisi penyerapannya sama kolesterol. Jadi yang akan lebih banyak diserap si planstanol ester, kolesterolnya akan menurun absorpsinya. Gitu. Itu menurut penelitian ya Dok ya? Penelitiannya udah banyak dan memang di dalam panduan untuk penanganan dislipidemi atau kolesterol tinggi udah ada. Kalau kita konsumsi secara teratur dalam 2-3 minggu, kolesterol jahat kita atau kolesterol LDL itu bisa turun sekitar 10%. Lumayan ya. Lumayan kan? Lumayan. Penurunan kolesterol 1% aja bisa menurunkan resiko serangan jantung 2%. Lumayan kan? Mantap itu. Nah, gitu. Nah, kembali lagi nih Dok. Ya. Tadi kan ada warganet nih yang ingin bertanya dari akun Eva Dewi Purita. Dok, saat kolesterol saya tinggi, mungkin nggak kolesterol saya turun normal kembali dan yang menumpuk dalam darah itu hilang? Kira-kira bagaimana? Jangan hilang dong. Jangan hilang. Kolesterol itu kita tetap perlu. Tapi apakah bisa normal kembali? Yang pertama, ketika tahu kolesterol tinggi, pergi dulu ke dokter. Apakah ada indikasi untuk dikasih obat atau enggak? Kalau dokter udah bilang harus minum obat, sebaiknya ikutin dulu. Sambil kita barengi dengan mengubah gaya hidup. Ya kan? Gitu. Kalau nanti mungkin menurut dokter, oh bisa dilepas obatnya karena gaya hidupnya udah bagus, ya bisa aja, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kemudian pertanyaan kedua nih Dok, dari akun Advidia, Dok bagaimana sih saya tahu kebutuhan kolesterol harian saya sudah cukup lebih atau kurang? Oke, sebenarnya kolesterol itu kan maksimalnya 300 mg. Kalau kita sehari misalnya kita makan 2 lauk hewani aja, saya rasa udah cukup. 2 atau 3 lauk hewani udah cukup gitu. Tapi kan kadang nambah-nambah yang lain-lainnya ya Dok. Nah, jajan-jajan. Gorengan juga itu malah menambahkan ya Dok? Iya, karena tinggi trans fat kan. Lemak trans itu bikin kolesterolnya tambah naik. Nah, baik terakhir Dok. Tips untuk sahabat Metro Eye Care biar makannya tetap enak tapi kolesterolnya terjaga Dok. Pada intinya, ketika kita pengen makan enak tapi kolesterol tetap terjaga, kita harus cermat memilih. Kita harus pilih dari 3 kali makan sehari, mau berapa sih yang kita makannya agak bandel. Satu aja cukup. Satu aja cukup. Terus ketika kita dihadapkan pada pilihan macam-macam makanan yang kayak tadi tuh, pilih satu aja, nggak usah 2 atau 3, pilih salah satu. Nggak boleh kalap berarti ya? Iya, nggak boleh kalap. Sebisa mungkin kita pisahin lemaknya yang terlalu banyak, ya kan? Kemudian imbangi juga dengan jumlah serat yang cukup. Berarti kita tambahin apa? Sayur-sayuran. Serat kan kalau makin makan sate kambing biasanya selalu ada acar. Iya betul. Ya kan? Ada lalapan juga ada ya Dok. lalapan, boleh. Gitu. Deh. Baik dokter, terima kasih banyak Sama-sama sudah meluruskan gosip-gosip atau isu-isu di antara masyarakat ya. Sangat edukatif ya. Dan edukatif. Sudah 30 menit kami menemani Anda sahabat Metro Eye Care. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan bagi sahabat Metro Eye Care yang masih ingin bertanya-tanya seputar topik kita pada hari ini, dapat nanyakan langsung di Instagram kita di @metro.eyecare setelah acara hari ini. Nah, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa, sehat itu prioritas. Thank you.